Pernah nggak sih kalian ada di kantor, di rumah, sekolah, atau di kafe, terus kalian penasaran, gimana ya caranya kok bisa kita ini terkoneksi ke internet? Nah, itu semua sebenarnya bisa terjadi karena kita punya yang namanya network infrastruktur. Network infrastruktur sesuai namanya itu adalah gimana sih caranya kita membangun infrastruktur dari perangkat-perangkat yang bisa membuat kita terhubung ke internet ke dalam sebuah network. Dalam sebuah infrastruktur itu ada beberapa perangkat yang kita hubungkan menjadi satu topologi yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Dalam topologi ini ada beberapa perangkat inti yang nggak bisa digantikan. Perangkat-perangkat ini antara lain seperti switch, access point, router, dan tentunya yang menjadi penghubung semuanya adalah kabel. Mungkin kalian ada yang penasaran, kenapa sih pakai kabel? Kan sekarang kan sudah ada teknologi wireless. Atau mungkin kalian ada pertanyaan lainnya soal network infrastruktur ini. Nah, di video ini kita akan jawab semua pertanyaan itu. Oke, yang pertama kita bahas sekarang adalah kabel. Menjawab pertanyaan kalian tadi, kenapa sih masih pakai kabel padahal sekarang kan sudah zamannya wireless? Nah, wireless technology memang lebih praktis dan lebih canggih. Tapi kalau untuk backbone, apalagi yang ada di dasar sebuah infrastruktur, tetap aja kabel koper lebih stabil, lebih konsisten, dan nggak mudah terkena interferensi-interferensi yang biasanya kita temui di jaringan yang wireless. Nah, kalau kalian sering ngobrol sama orang-orang yang paham soal jaringan, pasti kalian sering dengar sama istilah kabel cat. Terus kalian pernah penasaran nggak sih, cat yang di sini tuh maksudnya apa? Apakah kucing? Ataukah mereka ngomong yang lain? Enggak, sebenarnya cat itu cuma kepanjangan dari kategori. Dan habis ini kita akan tampilkan tabelnya. Dari kategori-kategori ini, kalian bisa lihat yang paling kita highlight adalah kabel cat 6A. Itu karena kabel cat 6A ini adalah kabel dengan tipe yang sekarang lagi naik global market demand-nya. Alasan yang pertama adalah karena bandwidth-nya cukup tinggi, mencapai 500 MHz, dimana ini artinya kita bisa membawa data yang lebih banyak dengan lebih cepat. Alasan kedua adalah karena dia bisa mengakses kecepatan 10G alias 10G dalam jarak yang cukup jauh, yaitu 100 meter dengan kabelnya. Kita bandingkan sama kabel yang kategori 6 biasa aja. Itu dia cuma bisa mengakses 10G dalam jarak 37 meter. Dan alasan ketiga adalah kabel ini sudah support untuk PoE atau Power over Ethernet. Power over Ethernet itu artinya kalian nggak perlu pakai dua kabel. Biasanya kan pakai dua kabel, satu kabel power, satu kabel network. Ini kalian nggak usah, cukup pakai kabel ini aja, sudah bisa untuk akses dua-duanya. Oke, selain kabel, kita akan bahas soal komponen lainnya, yaitu switch. Switch, kalau kalian lihat di topologinya tadi, itu letaknya ada di tengah-tengah dari topologi. Artinya, switch ini adalah core atau lebih tepatnya titik tengah dari topologinya tadi. Oke, so apa sih fungsi dasarnya switch itu? Fungsinya switch itu adalah mengkoneksikan atau menghubungkan semua perangkat-perangkat di dalam topologi network infrastruktur ini menjadi satu jaringan. Jadi kalau ibarat seperti jalan raya, dia itu adalah persimpangan tempat dari semua lalu lintas itu ya saling terhubung. Kalau kita lihat berdasarkan manajemennya, switch itu ada dua kategori. Yang pertama adalah unmanaged switch. Unmanaged switch itu sebenarnya sangat simpel dipakai karena dia modelnya adalah plug and play. Jadi sesuai namanya kalian tinggal plug dan dipakai, sudah gitu aja simple. Di sisi lain kita ada yang namanya managed switch. Di managed switch kita tetap harus mengatur beberapa setting-setting atau konfigurasi setelah kita memasang atau menghubungkan semua perangkat-perangkat kita yang lainnya ke switch tadi itu. Mungkin awalnya ini kedengaran seperti sebuah kerugian ya, atau mungkin kayak semacam cons gitu. Karena ya untuk apa kita masih harus mengatur setting-setting setelah kita menghubungkan ke switch tadi. Tapi sebenarnya ini sebuah keuntungan. Karena dengan kita ada bisa mengatur setting-setting itu, kita jadi ada akses ke fitur-fitur yang lebih advance seperti VLAN atau QoS atau mungkin bahkan ke setting security-nya. Karena itu, yang biasa dipakai di bangunan-bangunan besar seperti kantor atau gedung kampus atau tempat-tempat lainnya, itu adalah switch yang model managed. Selain manajemennya, kita juga bisa membagi switch berdasarkan satu kategori lain, yaitu speed alias kecepatannya. Kalau berdasarkan kecepatannya, ada dua jenis dari switch, yaitu gigabit dan multi-gigabit. Switch dengan jenis gigabit itu punya kecepatan yang sudah fix alias sudah tersetting. Misalnya, kecepatan di 1 GB per second. Artinya, selama dalam satu network ini perangkat-perangkatnya punya kecepatan yang sama, tidak melebihi dari 1 GB per second, maka seharusnya nggak ada masalah. Nah, kalau yang satunya alias multi-gigabit switch, itu adalah switch yang sesuai namanya memiliki kecepatan speed yang ada beberapa pilihannya.
Misalnya mungkin di 1 GB per second, atau ada juga pilihannya di 2,5 GB per second. Karena kecepatannya ada pilihannya, switch jenis ini lebih cocok untuk sistem yang kita sudah bisa prediksikan akan ada perkembangannya di masa depan. Jadi, kalau kalian tanya, switch yang paling bagus itu yang mana sih? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian butuhnya adalah network yang sebenarnya nggak akan berkembang di masa depannya, mungkin cuma berkembang dikit-dikit aja, maka sebenarnya kalian pakai switch dengan tipe unmanaged dengan speed yang gigabit 1 GB per second aja, itu sudah cukup. Tapi kalau kalian rasa network kalian ini pasti akan berkembang di masa depannya, mungkin berkembangnya dengan cepat malah, maka kalian lebih baik pakai switch dengan tipe managed dan kecepatan yang multi gigabit. Jadi intinya, pilihlah switch yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian overkill, tapi juga jangan sampai kalian ngebut di jalanan yang sempit. Oke, jadi apa sih bedanya router dan access point ini? Sebenarnya gampang. Router itu adalah perangkat yang bisa membuat local area network kita itu terhubung ke internet. Sedangkan access point itu cuma untuk mengextend aja dari koneksi-koneksi itu tadi. Setelah itu, satu perbedaan lain adalah router biasanya menghubungkan perangkat-perangkat tadi ke dalam internet itu melalui kabel, sedangkan access point itu biasanya melalui koneksi wireless. Tapi bang, sekarang kan sudah ada yang namanya wireless router, itu kan pakai wireless. Terus kalau sudah ada alat seperti itu berarti nggak usah pakai access point lagi kan? Nggak juga. Sekali lagi jawabannya adalah tergantung. Tergantung kebutuhan kalian apa. Kalau kalian cuma perlu menghubungkan perangkat-perangkat di rumah atau di kantoran kecil ke internet, maka mungkin pakai aja wireless router. Tapi kalau misalnya kalian kerja di tempat yang lebih besar, seperti hotel atau kantor atau restoran yang lebih luas, maka kalian mungkin waktunya untuk ganti ke access point. Access point lebih cocok dan lebih cost efficient untuk tempat-tempat yang memiliki banyak sekali ruangan. Bahkan mungkin tiap ruangan yang memiliki wifi yang berbeda. Seperti contohnya di hotel-hotel yang tiap kamarnya ada wifi-nya sendiri. Oke, jadi kalian sekarang sudah paham soal kabel, sudah paham soal router, switch, dan access point. Jadi, congrats, sekarang kalian sudah jadi anak IT. Well, not quite. Ini sekarang sebenarnya baru pembahasan yang paling sangat mendasar soal network infrastruktur. Untuk membahas lebih dalam, kalian masih perlu belajar lebih lanjut lagi, atau kalau mau singkatnya, kalian langsung aja konsultasikan kebutuhan-kebutuhan kalian soal network ke Surya Prima Sakti. Di sini kami akan menghandle semua kebutuhan network kalian dengan profesional, dan gak cuma itu, kami akan bantu sampai ke instalasi bahkan sampai ke after sales support-nya. Jadi kalau kalian ada kebutuhan soal network, langsung aja jangan ragu chat kami di PT Surya Prima Sakti, dan see you on the next video.